Bab 2296, Perjamuan. Julian mulai menuangkan air dingin padanya. Berhenti bicara omong kosong. Ziwei memutar matanya ke arah Julian dan berkata, tinggallah di sini dengan damai selama beberapa tahun, lalu gunakan identitasmu sebagai tetua untuk mencari informasi. Selama kamu menemukan di mana Iyun itu berada, maka inilah saatnya untuk bertindak. Ziwei dapat merasakan bahwa tanda yang ditanamnya berada di alam semesta ini. Tetapi Iyun juga mencoba menghapus jejak yang telah ia buat. Sekarang energi tanda itu sangat lemah. Setelah beberapa ratus tahun, mungkin tanda itu dapat terhapus sepenuhnya. Iyun juga merupakan makhluk kuat yang tak tertandingi. Sekarang energi tanda itu sangat lemah, dan Ziwei tidak dapat merasakan lokasi spesifiknya. Dia hanya bisa mengandalkan identitas tetua Pavilion Tianmou untuk bertanya. Julian tampak malas dan berkata, ini urusanmu, pergilah dan urus saja. Aku akan menunggumu di sini. Ziwei tidak banyak bicara. Dia mulai menutup matanya dan beristirahat. Namun Julian punya ide lain. Status tetua Pavilion Iblis sangatlah penting. Alam semesta ini sangat makmur, tidak kalah dengan alam semesta manusia yang lahir di domain kekacauan. Di alam semesta ini, terdapat gunung dan tanah suci yang tak terhitung jumlahnya, serta obat-obatan spiritual berkualitas tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Julian berpikir untuk menggunakan identitasnya sebagai tetua Pavilion Iblis untuk mendapatkan beberapa ramuan. Bagaimana Anda melakukannya? Dia mengusap dagunya dan bergumam pelan. Seketika sebuah ide muncul di benaknya dan dia berkata, saya mendapatkannya. Dia segera berdiri dan meninggalkan tempat itu. Ziwei terlalu malas untuk memperhatikan Julian. Gunung suci ini secara khusus diatur oleh wakil kepala aula untuk Julian dan Ziwei. Ada banyak prajurit dan pelayan di gunung suci itu. Julian datang ke aula utama gunung suci. Begitu dia tiba di aula, banyak pengikut Pavilion Iblis muncul. Semua ini diatur oleh wakil kepala aula. Di antara para murid ini, ada pelindung dharma dan kepala aula. Lebih tua, banyak murid berlutut dengan satu lutut di tanah. Julian, yang berpura-pura menjadi iblis hitam, duduk di kursi pertama dengan senyum cerah di wajahnya. Dia berkata, saya pendatang baru di sini dan tidak mengenal banyak tetua Pavilion Iblis. Saya akan menyebarkan berita bahwa saya, iblis hitam, akan mengadakan perjamuan di sini dan mengundang semua orang kuat di pavilion saya dan bahkan di alam semesta ini untuk berkumpul di sini. Menurut ide Julian, orang kuat lainnya tidak mungkin datang ke wilayahnya dengan tangan kosong, bukan? Anda harus membawa beberapa hadiah, kan? Tiba-tiba dia batuk dan mengeluarkan darah, dan wajahnya menjadi pucat. Para bawahan di aula segera bertanya dengan khawatir, Penatua, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Julian terdiam sejenak dan berkata dengan lemah, aku baru saja dikejar oleh klan langit atas dan terluka ringan. Tidak ada yang serius. Aku hanya perlu menemukan beberapa ramuan surgawi dan duniawi yang langka dan aku akan segera pulih setelah meminumnya. Julian berbicara secara sengaja atau tidak sengaja. Para bawahan di aula mendengarkan dengan saksama. Kirimkan aku undangan. Kirimkan undangan ke semua keluarga, sekte, dan orang-orang kuat di dunia ini. Undang mereka untuk datang ke pesta ini. Aku ingin berteman dengan orang-orang kuat di dunia ini. Seperti kata pepatah, semakin banyak teman yang kau miliki, semakin mudah hidupmu. Dan waktu untuk reuni akan terjadi dalam 3 tahun. Julian pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata. Setelah dia pergi, para pengikut Pavilion Iblis di Gunung Suci ini segera sibuk. Dan sepotong berita tersebar ke seluruh alam semesta. Si kembar angin hitam telah bergabung dengan Pavilion Iblis Surgawi dan menjadi tetuanya. Si kembar angin hitam akan mengadakan perjamuan dalam 3 tahun, dan banyak orang kuat telah diundang kali ini. Ada berita bahwa Iblis Hitam sedang diburu oleh orang-orang kuat dari Sekte Langit Atas dan terluka selama perburuan. Tampaknya dia membutuhkan obat ajaib dari surga dan bumi. Dalam waktu singkat, segala macam berita tersebar di seluruh jagat raya. Pavilion Setan Surgawi adalah sekte dan kekuatan yang paling menakutkan di alam semesta ini. Para tetua Pavilion Iblis setara dengan yang berdiri di puncak piramida di alam semesta ini. Jika beberapa sekte dan keluarga ingin mendapatkan pijakan yang aman di alam semesta ini, mereka membutuhkan pendukung. Para tetua Pavilion Setan Surgawi sangat misterius, dan hampir tidak pernah terlihat di keluarga atau sekte manapun di alam semesta ini. Sekarang Iblis Hitam akan menyelenggarakan perjamuan untuk semua orang berkuasa di dunia. Ini adalah kesempatan bagi mereka. Mereka semua menyiapkan hadiah, dengan harapan dapat menjilat Julian, tetua jahat hitam. Julian tidak yakin berapa banyak orang kuat yang akan datang, dan berapa banyak dari mereka yang akan membawa hadiah. Lagi pula, dia tidak ada kegiatan apapun sekarang. Jadi, tergantung pada keberuntungan saja berapa banyak obat spiritual yang bisa dia dapatkan. Ziwei melihat semua yang dilakukannya. Puncak utama, gunung belakang. Julian duduk di atas batu, memandangi gunung dan sungai di kejauhan. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya, dan ekspresinya serius. Wush! Cahaya hitam muncul. Ziwei, yang mengenakan gaun hitam, muncul di depannya, meliriknya, dan mengingatkannya, jangan lupa tujuan kita datang ke sini.
Begitu kamu datang ke sini, kamu akan mengadakan pesta yang meriah. Jika kamu mengecaukan segalanya untukku, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Julian langsung bereaksi, dengan senyum di wajahnya, dan berkata, bagaimana kita bisa mengacaukannya? Sekarang Paviliun Iblis Surgawi percaya bahwa kita adalah si kembar angin hitam. Jika kita tidak melakukan apa-apa, mereka akan curiga. Jangan khawatir tentang kelompok itu. Pergi dan cari tahu informasi yang ingin kamu ketahui. Saya tahu bisnis saya. Saya tahu batas-batas saya. Ziwei pergi setelah meninggalkan sepatah kata. Julian duduk di sana dengan linglung. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Hari ini adalah hari besar bagi Black Wind Mountain. Gunung Angin Hitam, aula utama. Julian duduk di kursi pertama, menatap orang-orang kuat dari semua sisi yang muncul di aula, tersenyum begitu lebar hingga mulutnya tidak bisa tertutup. Dia berdiri dan terus menyapa mereka. Tian Master, keluarga Chen telah tiba. Keluarga Chen mengirimkan Wan Jiuan Lingzi untuk memberi selamat kepada si kembar angin hitam karena telah menetap di pavilion Tianmo. Sebuah suara datang. Lalu kelompok itu berjalan memasuki aula. Julian segera berjalan mendekat, melihat ke arah belasan manusia yang datang, dan berkata sambil tersenyum, datanglah jika kalian mau, untuk apa membawa hadiah. Dia memegang tangan seorang lelaki tua, seolah-olah mereka adalah teman lama yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ngomong-ngomong, apa kualitas pengobatan spiritual Lingzi Wan Jiuan ini? Penatua hitam, saya hanya seorang bawahan, ini adalah kepala keluarga Chen. Orang tua itu tampak panik. Julian segera melepaskan tangannya, menatap seorang pria parubaya di tengah kerumunan, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Chen sangat bijaksana, silakan duduk. Lone Wolf Star, klan serigala mengirimkan 5 manik obat yang sangat ajaib untuk memberi selamat kepada si kembar angin hitam karena telah menetap di pavilion iblis surgawi. Suara itu datang lagi. Mendengar tentang ramuan mujarab yang mujarab, Julian tidak bisa berhenti tersenyum. Dia segera meninggalkan kepala keluarga Chen dan pergi menemui klan serigala. Saat ini, mereka yang datang ke Gunung Spiritual Angin Hitam semuanya adalah tokoh-tokoh terkenal di alam semesta ini, baik dari keluarga besar, sekte besar, maupun ras besar. Mereka semua mempersiapkan hadiah dengan hati-hati. Itu semua adalah ramuan langka. Julian berbicara di acara perjamuan itu. Terima kasih atas kebaikan hati Anda dalam menghadiri perjamuan ini. Mulai sekarang, kami, si kembar angin hitam, memiliki pikiran yang sama dengan Anda. Jika Anda membutuhkan kami sebagai suami istri, jangan ragu untuk bertanya. Suara Julian bergema di seluruh aula. Ziwei juga ada di aula. Melihat ekspresi munafik Julian, dia merasa ingin memukulnya. Namun, dia tidak ingin merusak rencana Julian, jadi dia mengucapkan beberapa patah kata secara simbolis dan kemudian mencari alasan untuk pergi. Julian, di sisi lain, terus menyapa orang-orang kuat di aula. Perjamuan itu berlangsung selama beberapa hari sebelum berakhir. Orang-orang kuat dari seluruh tempat pergi satu demi satu, dan Julian pergi menghitung hadiah yang diterimanya kali ini. Bab 2297, Pemanggilan Master Pavilion. Julian secara khusus merilis berita tersebut, mengklaim bahwa dirinya terluka saat diburu oleh Sekte Langit Atas dan membutuhkan ramuan kehidupan langka untuk pulih dari luka-lukanya. Oleh karena itu, hadiah yang diterimanya pada perjamuan yang diadakan di Gunung Spiritual Angin Hitam kali ini hampir semuanya adalah obat-obatan ajaib dari langit dan bumi. 1 obat spiritual Tianji Dao. 5 jenis pengobatan spiritual Dao Duniawi. 48 jenis pengobatan spiritual Hengji Dao. 360 obat spiritual pamungkas setengah langkah. Lebih dari 1.400 ramuan dewa leluhur kosmik tingkat 9. Julian melihat daftar itu dan tidak bisa berhenti tersenyum. Dia melihat berbagai ramuan ajaib di depannya dan langsung menganggapnya sebagai harta spasial. Dengan ramuan ini, garis keturunan barunya pasti akan dapat ditingkatkan ke tingkat yang sangat tinggi. Bahkan jika tidak dapat mencapai puncak garis keturunan, seharusnya tidak sulit untuk memengaruhi segel yang ditinggalkan oleh leluhur darah. Setelah dia menyimpan ramuan itu, dia pun beristirahat dengan gembira. Ziwei tidak terlalu memperhatikan Julian. Dengan kepergian orang-orang kuat ini, dia juga meninggalkan Gunung Spiritual Angin Hitam secara diam-diam untuk menanyakan keberadaan Iyun, pemimpin Pavilion Iblis Surgawi. Dia yakin bahwa Iyun bersembunyi di alam semesta ini untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia harus bergegas dan menemukan Iyun, dan merebut rune terakhir untuk membuka gua air bulan sebelum luka-lukanya pulih. Julian pun tidak ambil pusing dengan Ziwei. Dia juga tidak khawatir tentang keselamatan Ziwei. Karena Ziwei adalah orang yang benar-benar kuat, dia pada dasarnya tak terkalahkan di alam semesta ini. Bahkan pemimpin Pavilion Iblis sendiri mungkin tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Itulah saatnya pemimpin Pavilion Iblis terluka. Jika pemimpin Pavilion Iblis, Iyun, pulih dari luka-lukanya dan mereka bertarung, tidak diketahui siapa yang akan menang. Ziwei pergi keluar dan tidak kembali selama sebulan. Julian juga bosan. Dia duduk di atas batu di puncak gunung di belakang puncak utama,
memandangi pegunungan dan sungai yang indah di kejauhan, bergumam pada dirinya sendiri, Farah datang ke alam langit atas untuk bergabung dengan Paviliun Iblis Surgawi dan menjadi salah satu orang paling kuat di Paviliun Iblis Surgawi. Dengan bantuan Paviliun Iblis Surgawi, dia dapat berjuang kembali ke alam abadi. Begitu banyak waktu telah berlalu, dan aku tidak tahu apakah dia telah bergabung dengan Paviliun Iblis Surgawi. Julian memikirkan Farah. Di bawah kepemimpinan Farah, dia sampai ke alam langit atas. Dia juga memikirkan kekacauan bayangan. Itulah penjelmaan Sang Dewi. Saat dia pergi, Shadow Gunsinglah yang membawanya keluar dari wilayah itu, tetapi di saat kritis, dia diserang oleh Blood Ancestor, dan kekuatan dahsyat itu menerbangkan dia dan Shadow Gunsing. Setelah tiba di ruang tak berujung di luar domain, ia terpisah dari kekacauan. Aku tidak tahu seperti apa Dunsing sekarang. Julian bergumam pelan. Dia tidak terlalu khawatir tentang keselamatan Dunsing. Meskipun dia hanya klon, tubuh aslinya sangat mengerikan. Kekuatan tubuh aslinya lebih lemah dibandingkan dengan leluhur darah. Di Chaos Domain, dia juga salah satu yang terbaik. Bahkan jika dia ditempatkan di 9 alam tak berujung, dia mungkin akan menjadi makhluk kuat yang tak tertandingi. Saya tidak tahu, siapa yang lebih kuat, Sang Dewi atau Ziwei di puncaknya. Julian menjadi penasaran. Dia belum pernah melihat Sang Dewi dan Ziwei di masa kemasan mereka, jadi dia tidak punya cara untuk membandingkan mereka. Dia duduk bersila di atas batu, mencoba merasakan jejak yang tertinggal di alam kekacauan. Akan tetapi, tidak peduli sekeras apapun dia merasakan, dia tidak dapat merasakan bekas yang ditinggalkannya di alam kekacauan sebelum pergi. Mungkin tingkat kultivasiku tidak cukup kuat, dan aku tidak bisa merasakan tanda yang tertinggal. Seiring dengan meningkatnya kekuatanku, aku pasti bisa merasakan tanda itu. Selama aku bisa merasakan keberadaan tanda itu, aku akan bisa kembali ke alam kekacauan. Julian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak terlalu memikirkan hal-hal macam-macam itu. Dia menunggu dengan sabar di Gunung Angin Hitam. Penantian ini berlangsung selama 3 bulan. 3 bulan kemudian, Ziwei kembali dan muncul di depan Julian. Julian bermeditasi selama 3 bulan. Merasakan napas Ziwei, dia segera membuka matanya, melompat turun dari batu, muncul di hadapan Ziwei, dan bertanya, "Bagaimana? Apa yang kamu temukan?" Ziwei berkata, "Dalam beberapa bulan terakhir, saya telah melakukan perjalanan ke beberapa planet makmur di alam semesta ini untuk merasakan keberadaan Iyun, tetapi saya tidak merasakannya." Julian tiba-tiba tidak mau mendengarkan lagi dan duduk di atas batu. Ziwei berkata lagi, "Namun, wakil kepala Aula Guzu muncul dan sekarang berada di Aula Gunung Spiritual Angin Hitam. Dia berkata bahwa kepala Aula ingin bertemu kita dan ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan." Mendengar ini, Julian langsung berdiri. Ziwei meliriknya dan berkata, "Ini adalah kesempatan yang bagus. Begitu leluhur penyu membawa kita menemui Iyun, aku akan mengambil tindakan saat melihat nebula itu. Berhati-hatilah dan jangan sampai ketahuan." Julian berkata dengan yakin, "Jangan khawatir, bahkan jika kamu ditangkap, aku tidak akan ditangkap. Ikuti saja aku dan jangan bicara omong kosong." Ziwei mengingatkan. Kemudian dia membawa Julian menuju aula utama puncak. Ketika kami tiba di aula utama, ada seorang pria berpakaian hitam dan bertopeng duduk di kursi pertama. Julian dan Ziwei mendekat, keduanya menggenggam tangan mereka bersama-sama. Bertemu dengan wakil kepala aula. Leluhur penyu berhenti sejenak, menatap mereka berdua, dan bertanya, "Apakah kalian terbiasa tinggal di sini?" Julian tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Tempat ini indah. Kita sudah lama melarikan diri. Jarang sekali ada kesempatan untuk bersantai. Semua ini diberikan oleh wakil kepala aula." Leluhur penyu tersenyum lembut dan berkata, "Tidak apa-apa asalkan kamu terbiasa. Aku sudah memberitahu kepala istana tentang bergabungnya kamu ke pavilion. Kepala istana ingin bertemu denganmu dan punya sesuatu yang penting untuk disampaikan kepadamu." Mendengar ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apa masalahnya?" Wakil kepala aula menghela napas dan berkata, "Kepala aula bertarung dengan Ziwei dari Sekte Langit Atas. Keduanya terluka. Ziwei berhasil lolos dan kepala aula juga terluka. Dia telah pulih dari luka-lukanya selama periode ini. Dan kepala istana selalu sangat khawatir. Begitu kekuatan Ziwei pulih, dia pasti akan datang untuk membunuh kita." Kepala istana sangat takut dengan seni surgawi 99 kesengsaraan milik Sekte Langit Atas Ziwei. Dia harus menemukannya sebelum dia dapat mencapai seni surgawi 99 kesengsaraan. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Turtle Ancestor menceritakan kisah ini. "Selama jutaan tahun, pavilion kami telah mencari Ziwei, tetapi kami telah mencari di semua alam semesta di area yang tak berujung ini dan masih belum dapat menemukan jejak Ziwei. Master Istana ingin mengirimmu untuk mencari Ziwei." Wajah cantik Ziwei dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata, "Sangat mudah untuk menemukan Ziwei. Mari kita pergi menemui kepala istana terlebih dahulu. Akhirnya aku bisa melihat idolaku. Mari ikut saya." Tubuh Turtle Ancestor berkelebat dan dia menghilang dari kursi pertama di aula, dan muncul di aula pada saat berikutnya. Dia membawa Ziwei dan Julian pergi dari sini. Hati Ziwei juga menjadi gembira. Namun Julian tidak bisa bahagia.
Karena ini adalah pertarungan sampai mati. Begitu pemimpin pavilion iblis, Iyun, terlihat, pertempuran sengit akan terjadi. Begitu pertempuran dimulai, tidak seorang pun tahu berapa banyak alam semesta yang akan hancur. Aku tidak tahu apakah kekuatan Ziwei saat ini dapat menghancurkan Iyun. Julian mengikuti di belakang tanpa bersuara. Dia mengikuti Ziwei ke sini, hanya untuk membawa Ziwei pergi pada saat kritis. Selain itu, pada kurun waktu ini ia juga mempelajari pembentukan alam semesta ini. Formasi alam semesta ini sangat maju, tetapi baginya, semuanya itu bukan apa-apa. Ini karena garis keturunan barunya telah ditingkatkan dan dia dapat memobilisasi kekuatan Tao. Dikombinasikan dengan sutra hati yang asli, formasi alam semesta ini tidak dapat mengalahkannya. Dia dapat menembusnya dalam sekejap. Selama ada sedikit retakan pada formasi itu, dia dapat menggunakan kebebasannya untuk melarikan diri dari alam semesta dalam sekejap. Bab 2298, Ketakutan Ziwei. Di bawah kepemimpinan leluhur penyu, Julian dan Ziwei meninggalkan Gunung Angin Hitam. Mereka memasuki kehampaan kosmik, melakukan perjalanan melewatinya, dan segera tiba di sebuah planet yang relatif terpencil. Planet ini tidak terlalu makmur, bahkan sangat biasa saja, dan hampir tidak ada energi spiritual langit dan bumi di planet ini. Ketua pavilion tinggal di sini. Julian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Leluhur penyu menjelaskan, penguasa pavilion terluka dan sedang dalam pemulihan yang damai. Dia tidak ingin makhluk hidup manapun mengganggunya, jadi dia secara khusus memilih planet ini tanpa energi spiritual langit dan bumi. Julian sedikit mengernyit, ini agak aneh. Sekalipun Anda tidak ingin diganggu, cari saja planet yang makmur. Sebagai pemimpin pavilion iblis, siapa yang berani mengganggumu? Ayo pergi. Leluhur penyu maju selangkah dan memasuki planet itu dengan satu langkah. Planet ini, di suatu tempat. Daerah ini merupakan pegunungan bergelombang. Pegunungan itu diselimuti kabut hitam, membuat area itu tampak sedikit menyeramkan. Pegunungan ini dikelilingi oleh formasi-formasi kuat yang menjaganya. Leluhur penyu datang keluar pegunungan, berlutut dengan satu kaki di tanah, dan berkata dengan hormat, Tuan Istana, ini dia si kembar angin hitam. Melihat ini, Ziwei juga berlutut dengan satu kaki. Melihat Julian tidak bergerak, dia pun tak kuasa menahan diri untuk menarik Julian. Julian kemudian berlutut dengan satu kaki dengan enggan. Saat suara Turtle Ancestor tiba, formasi pegunungan pun terbuka. Dan sebuah istana hitam muncul. Istana ini melayang di udara. Sangat besar dan megah. Berdiri di bawah istana, Julian merasa sangat kecil. Lalu, sebuah tangga turun dari langit. Leluhur penyu berdiri. Julian dan Ziwei juga berdiri. Mereka menaiki tangga, selangkah demi selangkah, dan memanjat istana hitam, dan segera muncul di depan gerbang istana hitam. Boom! Pintu hitam berat itu perlahan terbuka. Julian memandang aula itu dengan rasa ingin tahu. Saat pintu terbuka, awan kabut hitam muncul di aula. Datang! Suara berat dan serak terdengar dari kabut hitam, yang terus mengambang dan berubah menjadi beberapa pola aneh. Turtle Ancestor masuk lebih dulu. Ziwei dan Julian mengikuti dari belakang. Mereka muncul di aula. Ziwei menatap kabut hitam di depannya. Dalam kabut hitam, dia tidak merasakan tanda yang telah ditanamnya, dan dia menyimpulkan bahwa kabut hitam di depannya sama sekali bukan Iyun. Kabut hitam itu berangsur-angsur berkumpul, menjadi besar, dan akhirnya berubah menjadi makhluk humanoid. Orang ini menggendong Julian dan Ziwei di punggungnya. Julian juga tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Ziwei sedikit mengernyit. Saat dia muncul di aula ini, dia bisa merasakan tandanya sendiri, tetapi tanda itu tidak ada pada pria di depannya. Tuan Istana Tuan. Leluhur penyu berkata dengan hormat, si kembar angin hitam telah tiba. Ziwei tersadar dan berlutut dengan satu lutut di tanah. Julian juga berlutut. Bertemu dengan kepala istana. Mereka berbicara serempak. Bangun dan bicara. Suara serak dan berubah-ubah terdengar. Julian dan Ziwei berdiri. Julian tidak tahu mengapa Ziwei belum mengambil tindakan. Berdasarkan kesepakatan sebelumnya, begitu mereka melihat Iyun, maka sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Ziwei tidak melakukan apa-apa, jadi dia harus minggir dengan tenang. Ziwei bertanya dengan tenang, kepala istana memanggil saya dan suami saya. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Pria itu berbicara dengan suara serak, begitu kalian memasuki pavilionku, kalian adalah para tetua. Para tetua lainnya tidak puas. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk membangun gengsimu. Temukan Ziwei yang terluka dan bawa dia kembali. Aku ingin melihatnya hidup atau mati. Pria itu memberi Ziwei dan Julian sebuah tugas. Ya, sesuai perintah Anda. Ziwei berbicara. Pria di depannya menghilang di aula. Leluhur penyu memandang mereka dan berkata, ini adalah kesempatan. Raihlah dengan baik. Apakah kalian dapat memperoleh pijakan di pavilionku tergantung pada kesempatan ini? Ziwei bertanya dengan tenang, jika kamu ingin kami mencari Ziwei, kamu seharusnya memberi kami beberapa petunjuk, kan? Leluhur penyu melambaikan tangannya dengan santai,
dan sebuah tanda muncul di telapak tangannya, berkata, semua petunjuk tentang Ziwei ada di tanda ini. Ziwei mengambil tandanya. Setelah itu, Turtle Ancestor membawa mereka pergi. Setelah meninggalkan planet itu, Turtle Ancestor memberikan beberapa instruksi dan pergi. Julian mengikuti Ziwei sampai leluhur penyu pergi, lalu dia bertanya, mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Ziwei berkata melalui transmisi suara, itu sama sekali bukan Iyun. Aku bisa merasakan bahwa Iyun itu tersembunyi di istana hitam itu, tapi bukan itu yang kita lihat. Karena kau sudah merasakannya, lakukan saja. Bunuh orang palsu itu, dan yang asli akan muncul dengan sendirinya. Julian juga menanggapi melalui transmisi suara. Tidak usah terburu-buru. Ziwei berpikir sejenak lalu berkata, kembalilah dulu, lalu menyelinap ke sini secara diam-diam. Anda yang memiliki keputusan akhir. Keduanya segera meninggalkan planet itu dan kembali ke Gunung Angin Hitam lagi. Gunung Shichi, gunung belakang. Ziwei tengah duduk di tempat istirahat di istana, dengan ekspresi serius di wajahnya. Kemudian, dia berkata, untuk menghindari masalah, kita akan memulai aksinya besok. Besok, kita akan menyembunyikan keberadaan kita dan diam-diam mendekati istana tempat Iyun bersembunyi. Julian berkata, dulu itu adalah kesempatan yang bagus, tetapi kamu melewatkannya. Jika kita pergi sekarang, bagaimana kita bisa membuka formasi dan menyerangnya secara paksa? Begitu kita menyerang formasi secara paksa, orang-orang kuat dari pavilion iblis surgawi di alam semesta ini akan tiba dalam sekejap. Ziwei menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak tahu mengapa aku tidak melakukannya. Begitu aku merasakan bahwa itu bukan Iyun, aku punya ide untuk pergi. Sekarang setelah kupikir-pikir, aku benar-benar kehilangan kesempatan besar. Ziwei mendesah dalam-dalam. Mungkin dia juga takut. Bagaimanapun juga, Iyun adalah makhluk yang luar biasa kuat, dan dia hampir terbunuh bahkan saat dia berada di masa kemasannya. Sekarang kekuatannya belum pulih ke puncaknya, dia juga merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Karena ketakutan ini, dia kehilangan kesempatan. Tidak ada kesempatan sekarang. Jika kau ingin merebut rune itu, kau harus memaksa masuk. Dia menatap Julian dan berkata dengan serius, kita datang ke alam semesta ini kali ini bukan lelucon, ini adalah pertarungan hidup dan mati, kamu tidak perlu melakukan apapun, bawa saja aku pergi jika aku tidak bisa menang. Oke. Julian mengangguk sedikit. Malam berlalu dalam sekejap mata. Keesokan harinya, Ziwei dan Julian menyembunyikan aura mereka, diam-diam meninggalkan Gunung Angin Hitam, dan muncul kembali di planet tempat Iyun berada. Keduanya menyembunyikan aura mereka dan muncul di luar pegunungan. Secara rahasia, Julian mengirim pesan suara, apakah Anda ingin segera mengambil tindakan? Ziwei memberi perintah, kamu bersembunyilah di kegelapan dan jangan muncul. Aku akan melakukannya sendiri, dan kamu hanya perlu mendukungku di saat kritis. Oke. Julian mengangguk. Ziwei muncul di luar pegunungan. Kali ini dia tidak menggunakan identitas iblis angin, tetapi identitas Ziwei. Begitu dia muncul, auranya seperti pelangi. Ketika dia mengangkat tangannya, kekuatan yang tak tertandingi muncul dari telapak tangannya. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan telapak tangan yang dahsyat menyerang formasi itu. Boom! Terdengar ledakan dahsyat. Planet itu seketika hancur akibat kekuatan mengerikan itu. Sebuah retakan juga muncul dalam formasi tersebut. Dengan munculnya retakan, formasi itu langsung hancur, dan istana hitam melayang di langit berbintang. Bab 2299, Perangkap. Ziwei melancarkan serangan terhadap pembentukan pegunungan di sini. Dia sangat kuat, dan kekuatan yang terpancar dari telapak tangannya langsung menghancurkan bintang itu. Terlebih lagi, kekuatan yang dahsyat itu masih menyebar, dan segalanya hancur menjadi reruntuhan dimanapun ia lewat. Sebuah istana hitam mengapung di langit berbintang. Istana hitam ini tampak seperti terbuat dari emas hitam, bersinar dengan cahaya hitam. Ziwei, kamu akhirnya menemukanku. Sebuah suara datang dari istana hitam. Segera setelah itu, cahaya hitam keluar dari istana dan berkumpul di atas istana, membentuk bayangan. Awalnya, Ziwei memang takut. Bagaimanapun, Iyun telah melukainya dengan parah dan hampir membunuhnya. Sekarang dia datang untuk membunuhnya, semua kekhawatiran dalam hatinya telah hilang. Pedang panjang berwarna ungu muncul di tangannya, dia mengarahkan pedang itu secara horizontal, menatap istana hitam, dan berkata dengan dingin, Iyun, pertempuran terakhir belum berakhir, mari kita putuskan pemenangnya hari ini. Kamu benar-benar tahu bagaimana memilih waktu. Shadow berkata, kau tahu aku belum pulih dari luka-lukaku, tapi kau datang untuk membunuhku saat ini. Jika aku belum pulih dari luka-lukaku, kekuatanmu belum pulih ke puncaknya, kan? Berhenti bicara omong kosong. Ziwei mendengus dingin, dan pedang ungu di tangannya meledak dengan niat pedang yang tak terlihat. Niat pedang menyapu, dan bayangan di atas istana hitam langsung hancur. Istana hitam itu dengan cepat menghilang dari tempatnya. Namun, Ziwei tampaknya telah mengantisipasi hal ini, dan dengan lambaian tangannya, sebuah tanda telapak tangan ilusi muncul, dengan paksa menarik kembali istana hitam yang melarikan diri. Istana hitam muncul lagi di langit berbintang. Ziwei, memegang pedang ungu,
bergegas menuju Istana Hitam dan memasuki Istana Hitam, berniat untuk membunuh Iyun dan merebut rune tersebut. Saat dia memasuki Istana Hitam, kekuatan aneh tiba-tiba terpancar dari seluruh penjuru istana. Pada saat ini, banyak sekali pria berpakaian hitam muncul di kehampaan. Mereka semua adalah tetua Paviliun Iblis Surgawi, bahkan wakil kepala aula, leluhur penyu, ada di antara mereka. Di istana, Ziwei merasakan segala sesuatu di dunia luar dan ekspresinya langsung berubah. Dia tahu dirinya telah tertipu dan semua ini hanyalah jebakan yang dibuat oleh Paviliun Iblis. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan menggerakkan tubuhnya ke atas, mencoba untuk menyerbu keluar. Begitu bergerak, prasasti ajaib yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Istana Hitam itu. Prasasti-prasasti ini bersilangan dan membentuk suatu formasi yang amat mengerikan. Suatu kekuatan dahsyat datang dari formasi itu, dengan paksa menghancurkan tubuh Ziwei. Julian bersembunyi dalam kegelapan dan belum muncul. Setelah melihat pemandangan ini, dia tahu bahwa semuanya sudah berakhir dan dia telah jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh Paviliun Iblis. Tubuhnya berkelebat, dan sesaat kemudian dia muncul di hadapan Ziwei, menarik Ziwei, dan menghilang di tempat. Boom! Tubuhnya tiba-tiba muncul di tepi istana dan menyentuh batasan formasi yang kuat. Tubuhnya jatuh dari udara dan mendarat dengan keras di tanah. Formasi yang mengelilingi istana sangat kuat, dan kemampuan bebas dan mudah Julian tidak dapat melewatinya. Apa yang harus dilakukan? Julian bangkit dari tanah dan menatap Ziwei di sampingnya. Ekspresi wajah Ziwei luar biasa serius. Pada saat ini, seorang pria datang dari dalam istana. Pria itu mengenakan jubah merah dan tampaknya berusia sekitar 30 tahun. Dia cukup tampan. Dia berjalan ke arahku sambil tersenyum. Ziwei, aku sudah lama menunggumu. Iyun. Ziwei menggertakkan giginya dan menggenggam erat pedang di tangannya. Ini adalah harta karun paling berharga dari Paviliun Iblis Surgawi milikku, Istana Iblis Surgawi. Aku lupa memberitahumu bahwa Paviliun Iblis Surgawi memiliki kemampuan yang sangat ajaib. Tidak peduli orang kuat macam apa yang terperangkap di dalamnya, mereka tidak dapat lagi mengerahkan kekuatannya. Saat Iyun berkata, kata-kata ini bergema. Pembentukan Istana Iblis diaktifkan sepenuhnya. Formasi ini sangat aneh. Berada di dalam formasi, Ziwei merasa bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatan Tao. Tanpa kekuatan Tao, pria kuat manapun dari Tianji Dao dapat membunuhnya saat ini. Dia melirik Julian, dengan sedikit rasa bersalah di wajah cantiknya, dan berkata, maaf sudah membuatmu mendapat masalah. Ekspresi Julian juga sangat serius. Dia sedang memikirkan cara untuk keluar. Dia tidak ingin mati di sini. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan saudara-saudaranya, teman-temannya, serta istrinya sedang menunggunya di alam kekacauan. Tubuh Iyun berkelebat dan menghilang dari tempatnya, dan saat berikutnya ia muncul di depan Ziwei. Sebelum Ziwei bisa bereaksi, kultivasinya telah disegel. Setelah Iyun menyegel Ziwei, dia juga dengan cepat menyegel Julian. Setelah menyegel kedua orang itu, formasi Paviliun Iblis Surgawi menghilang, dan banyak orang kuat dari Paviliun Iblis Surgawi juga muncul di istana. Istana, aula utama. Julian dan Ziwei duduk di tanah, saling membelakangi. Iyun duduk di kursi pertama dengan senyum di wajah tampannya. Ziwei tampak acuh tak acuh terhadap hidup dan mati, dan berkata dengan tenang, bunuh aku jika kau mau. Jika aku mengerutkan kening, aku bukan Ziwei. Iyun tersenyum dan berkata, mengapa aku harus membunuhmu? Mempertahankanmu lebih berguna daripada membunuhmu. Kau adalah orang yang paling kuat di Sekte Langit Atas. Mempertahankanmu dapat membatasi Sekte Langit Atas. HMPH, Ziwei mendengus dingin. Iyun berjalan menyusuri aula, mengulurkan tangannya, dan berkata, serahkan rune di tanganmu. Jangan pernah pikirkan itu. Ziwei memalingkan kepalanya. Wush! Sebuah pedang panjang tiba-tiba muncul di tangan Iyun. Dia menempelkan pedangnya ke kepala Julian. Ekspresinya menjadi muram. Aku akan membunuhnya terlebih dahulu, lalu menyiksamu perlahan-lahan. Julian berteriak panik, Ziwei, cepat serahkan. Kau ingin mati, tapi aku tidak. Selagi dia bicara, dia menatap Iyun yang tengah memegang pedang panjang. Iyun, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Aku adalah murid Gunung Astan di wilayah langit. Jika kau membunuhku, guruku pasti tidak akan membiarkan Paviliun Iblis Surgawi pergi. Haha. Iyun tertawa terbahak-bahak, aku bahkan tidak takut pada Sekte Langit Atas. Jadi mengapa aku harus takut pada Gunung Astan di wilayah langit? Julian awalnya ingin menarik Astan untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak dapat menghalangi Iyun sama sekali. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Ziwei menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berkompromi. Dia meninggal, tetapi Julian tidak bersalah dan terlibat dengannya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jika kamu melepaskannya, aku akan memberimu rune di tanganku dan secara pribadi membawamu untuk membuka gua bulan air. Julian Iyun sama sekali tidak dianggap serius. Dia menyingkirkan pedangnya, langsung membuka segel Julian, dan berkata ringan, kamu bisa pergi sekarang. Apakah kau benar-benar akan membiarkanku pergi? Julian berdiri,
meregangkan otot-ototnya, dan merasakan bahwa ia dapat menggunakan kekuatan Tao. Dia sedikit bingung, bukankah Iyun terlalu mudah diajak bicara? Apa, kau tidak ingin pergi? Iyun melirik Julian. Kemana saya bisa pergi? Julian tampak tak berdaya, menatap Iyun, tersenyum, dan berkata, bagaimana kalau begini, Master Istana Iyun, kau boleh menerimaku. Aku ingin bergabung dengan Paviliun Iblis Surgawi. Tidak ada masa depan bagiku untuk mengikuti Ziwei. Apakah kamu masih belum pergi? Ziwei berteriak, keluar dari sini sekarang. Jika Iyun berubah pikiran nanti, kau tidak akan bisa pergi meskipun kau ingin pergi. Aku benar-benar tidak punya tujuan. Julian berkata dengan serius. Pada saat yang sama, dia merasakan keadaan sekelilingnya. Segel di tubuhnya terangkat, dan formasi di istana menghilang. Sekarang, hanya alam semesta ini yang memiliki formasi. Namun, dia telah mempelajari pembentukan alam semesta ini, dan dia yakin bahwa dia dapat menghancurkannya. Matanya berputar-putar. Dia berpikir dalam hatinya apakah dia harus mengambil kesempatan ini untuk membawa Ziwei dan melarikan diri bersamanya. Namun, jika Anda gagal, tidak akan ada jalan keluar. Bab 2300, diburu. Julian tidak bertindak gegabah. Iyun berjalan ke kursi pertama di aula lagi dan duduk. Ziwei masih duduk di tanah. Bagaimana Anda menemukan identitas kami? Ziwei bertanya. Wakil kepala aula kura-kura tersenyum tipis dan berkata, awalnya, aku tidak mengetahui identitasmu, tetapi kau menghilang selama jutaan tahun. Kepala aula memperkirakan bahwa kau akan muncul dalam waktu dekat, karena jika kau menunda lebih lama lagi, luka-luka kepala aula akan pulih. Aku tidak sadar kalian berpura-pura menjadi si kembar angin hitam dan menyelinap ke alam semesta ini. Sampai aku memberitahu Tuan Istana bahwa si kembar angin hitam telah bergabung dengan pavilion kita, tetapi kau tidak tahu bahwa si kembar angin hitam memiliki seorang teman lama yang kenal dengan Tuan Istana. Tuan Istana telah lama tahu bahwa si kembar angin hitam telah jatuh ke dalam sekte langit atas sejak lama. Bahkan jika kalian tidak berpura-pura menjadi iblis kembar angin hitam dan datang ke sini, Tuan Istana pasti akan muncul dan membiarkan kalian membunuhnya. Begitu kalian datang ke sini, kalian akan jatuh ke dalam jaring yang dipasang oleh Tuan Istana. Jadi begitulah adanya. Ziwei tiba-tiba menyadari. Julian berdiri dan berkata, Kepala Istana, Wakil Kepala Istana, aku benar-benar tidak ada hubungannya dengan Ziwei. Dia hanya menggunakan pengobatan spiritual langit dan bumi untuk mempekerjakanku sebagai pengawalnya. Untuk membuktikan tekadku untuk bergabung dengan Pavilion Iblis Surgawi, aku akan membunuhnya sekarang. Julian mengangkat tangannya dan menamparkan kepala Ziwei. Sebelum dia sempat mengambil gambar itu, sebuah kekuatan yang amat mengerikan menyebar dan menjatuhkannya. Iyun, yang berada di posisi pertama, berkata dengan tenang, sudah kubilang, aku tidak akan membunuhnya untuk saat ini. Kau bisa keluar dari sini sekarang. Jangan menghalangi. Jika kau tidak keluar dari sini, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ada dua alasan mengapa Iyun tidak membunuh Julian. Pertama, jika Julian terbunuh, Ziwei tidak akan menyerahkan rune itu bahkan jika rune itu dihancurkan. Kedua, Julian tidak penting baginya, dan bahkan jika dia dibebaskan, dia tidak akan menjadi ancaman baginya. Bahkan jika kamu ingin membunuh, kamu tidak bisa membunuh di depan Ziwei. Karena kepala istana tidak mau menerimaku, aku akan pergi. Julian berjalan keluar istana dan segera menghilang dari area tersebut. Setelah Julian pergi, Ziwei menghela napas lega. Iyun menatapnya dan berkata, orang itu sudah pergi. Di mana benda yang aku inginkan? Pikiran Ziwei bergerak, dan dia mengeluarkan beberapa prasasti yang mempesona dari senjata ajaib luar angkasa. Prasasti-prasasti ini terwujud, seperti prasasti, tetapi juga seperti kunci. Iyun menyimpannya dengan puas. Aku masih membutuhkanmu untuk membantuku membuka gua air bulan. Iyun berbalik dan pergi. Tubuhnya telah menghilang, tetapi suaranya masih bergema di aula. Bawa dia pergi dan awasi dia dengan ketat sampai aku pulih dari luka-lukaku. Ya. Setelah menerima perintah, leluhur penyu membawa Ziwei pergi secara pribadi. Julian meninggalkan daerah ini, tetapi dia tidak meninggalkan alam semesta ini. Dia bersembunyi dalam kegelapan, memperhatikan setiap gerakan Ziwei. Dia tahu bahwa Ziwei dibawa pergi oleh leluhur penyu dan dibawa ke sebuah planet di alam semesta ini, dan dipenjarakan jauh di dalam penjara bawah tanah Gunung Suci. Gunung Suci ini memiliki formasi yang sangat kuat. Bahkan jika dia telah menguasai sutra hati asli, dia tidak akan mampu menghancurkan formasi tersebut dalam waktu singkat. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan waktu terbaik untuk membawa pergi Ziwei. Saat kultivasinya dihilangkan adalah ketika dia membawa pergi Ziwei. Namun dia tidak mau mengambil risiko apapun. Sebab, pada saat itu, aula itu dipenuhi oleh orang-orang berkuasa. Ada lebih dari 30 Tianji Dao saja, dan ada juga Guzu dan Iyun, yang kultivasinya tak terduga. Kebebasan dan kemudahannya mungkin tidak memungkinkan dia lepas dari begitu banyak orang berkuasa. Apa yang harus dilakukan? Julian bersembunyi di langit berbintang, dengan ekspresi serius di wajahnya. Selamatkan atau tidak? Julian ragu-ragu. Menyelamatkannya, tetapi dia tampaknya tidak mampu melakukannya.
Jangan selamatkan dia. Ziwei adalah orang yang sangat baik. Kami sudah bersama begitu lama dan dia tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Ketika dia dalam bahaya, dia tidak lupa membiarkannya pergi terlebih dahulu. Julian berada dalam dilema. Wush! Saat dia sedang ragu-ragu, dia tiba-tiba merasakan aura berbahaya. Dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Tepat setelah dia menghilang, energi pedang tiba-tiba jatuh dari ruang di mana dia berada, dan energi pedang ini langsung menghancurkan kehampaan. Segera setelah itu, Turtle Ancestor muncul di kehampaan. Kau pelari yang hebat, bocah nakal. Tapi bisakah kau melarikan diri? Leluhur penyu telah mengunci nafas Julian. Dia bisa merasakan posisi Julian. Tubuhnya menghilang dari tempatnya, dan saat berikutnya dia muncul di depan Julian. Julian tidak melarikan diri, tetapi menatap dingin ke arah leluhur penyu yang muncul, dan bertanya, "Wakil Kepala Istana, apa maksudmu?" Leluhur penyu tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja aku akan membunuhmu. Kepala Istana tidak ingin melakukannya di depan Ziwei. Sekarang Ziwei telah dipenjara, tentu saja kau tidak perlu tetap hidup." Ekspresi Julian dingin. Tanpa berkata apa-apa, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di tepian alam semesta. Begitu dia muncul, dia langsung menyerang pembentukan alam semesta. Saat dia melakukan gerakan, prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya. Prasasti formasi ini ditambah kekuatannya sendiri semuanya jatuh pada formasi di tepian alam semesta. Sebelum dia bisa bergerak, Turtle Ancestor muncul. Jejak telapak tangan ilusi mendarat tepat di punggung Julian. Pada saat terkena serangan, serangannya mendarat pada formasi. Sebuah retakan tiba-tiba muncul dalam formasi tersebut, dan tubuhnya langsung menghilang dari tempat itu, meninggalkan alam semesta di sepanjang retakan formasi tersebut. Kamu benar-benar bisa melarikan diri. Wakil Kepala Aula yang datang mengerutkan kening. Tubuhnya menghilang lagi. Saat berikutnya, dia muncul di belakang Julian. Ketika dia mengangkat tangannya, muncullah prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Prasasti-prasasti ini berkumpul menjadi suatu formasi, mencoba memenjarakan Julian di sini. Saat Julian muncul, dia menghilang lagi. Dan Turtle Ancestor mengejarnya lagi. Tubuh Julian muncul di kehampaan yang tak berujung. Saat dia muncul, sebuah sangkar formasi muncul dan langsung menyelimutinya. Saat dia diselimuti, dia menghilang lagi. Dia terkena serangan Turtle Ancestor. Leluhur penyu sangatlah kuat. Meskipun ia berhasil bertahan, ia juga menderita kerusakan berat. Akan tetapi, dia tidak berani lalai sedikit pun dan terus mendesak bebas dan mudah untuk melarikan diri. Namun, kemanapun dia melarikan diri, Turtle Ancestor dapat mengikutinya. Gemuruh. Dalam kehampaan tak berujung, ledakan terus berlanjut. Setiap kali Julian muncul, kekuatan yang mengerikan akan muncul di area di mana dia muncul, menyebabkan dia menderita lebih banyak cedera. Pada saat ini, tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Brengsek. Julian sedang diburu, dia sangat marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan keras. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku bisa melarikan diri? Julian segera memikirkan strategi yang sesuai. Pada saat ini, bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan yang tak berujung, dan setiap bayangan memiliki napas Julian. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke berbagai arah. Adapun Julian sendiri, dia terus menggunakan teknik bebas dan mudah untuk melarikan diri, sementara dia diam-diam menghapus auranya sendiri. Anak baik. Merasakan metode Julian, Wakil Kepala Aula tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya. Pergerakan Julian membuatnya tidak dapat merasakan keberadaan jati diri Julian yang sebenarnya, dan tidak dapat merasakan yang mana jati diri Julian yang sebenarnya. Setelah dia memusnahkan bayangan lainnya, aura tubuh asli Julian hilang sepenuhnya. Meskipun hanya butuh sesaat untuk memusnahkan inkarnasi Julian yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada saat itu, aura Julian sendiri telah terhapus dan menghilang hingga tak terbatas. Bersambung.